Halo semua, selamat pagi. Saya Stefanus Ricardo Mascarenhas. Saya dari kelas SI 4403. Hari ini saya akan menjelaskan tentang ERP atau Enterprise Resource Planning. Pertama-tama, apakah ERP itu? ERP adalah singkatan dari Enterprise Resource Planning. ERP sendiri merupakan sistem yang digunakan oleh perusahaan untuk membantu mengelola pekerjaan-pekerjaan dan mengintegrasi data yang ada di dalam perusahaan agar kegiatan dalam perusahaan dapat lebih terbantu dan lebih informatif. Selanjutnya, kita akan bahas apa itu SAP. SAP sendiri adalah singkatan dari System Application in Data Processing. SAP adalah software yang berbasis ERP yang digunakan sebagai alat membantu perusahaan di bidang manajemen perusahaan dan perencanaan perusahaan dengan tujuan agar operasional perusahaan tersebut dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Lalu kita akan bahas modul dalam SAP. Dalam software SAP terdapat modul yang digunakan. Modul SAP yang digunakan tidak hanya satu, melainkan banyak. Masing-masing dari modul tersebut memiliki fungsi dan kegunaannya masing-masing. Antara lain adalah FICO atau Finance and Control, lalu PP yaitu Product Planning, lalu MM Material Management, ada juga SD Sales and Distribution, lalu HR Human Resource, lalu ada CRM Customer Relationship Management, lalu ada QM yaitu Quality Management, lalu ada PS yaitu Project System. Yang pertama kita akan bahas FICO. FICO adalah singkatan dari Finance and Control. Dari namanya sendiri, jelas modul ini bertujuan untuk mengelola dan mengatur keuangan sebuah perusahaan, seperti manajemen uang kas, ledger umum, konsolidasi yang bertujuan untuk laporan keuangan, serta akuntansi biaya, hingga analisis terhadap profit dan kerugian. Lalu, submodul dari FICO sendiri adalah 1. General Ledger Accounting, yang kedua Account Receivable, yang ketiga Account Payable, yang keempat Asset Accounting, dan yang kelima Bank Accounting. Lalu selanjutnya ada PP. PP adalah singkatan dari Product Planning. Dari namanya tersendiri, terlihat bahwa PP bertugas untuk mengatur perencanaan produksi dan kontrol terhadap aktivitas manufaktur yang terjadi dalam perusahaan. Submodul dari PP adalah 1. Material Master, 2. Bill of Material, 3. Work Center, yang keempat Routing, dan yang kelima Production Version. Lalu ada MM. MM adalah singkatan dari Material Management. MM ini bertugas mencatat hal-hal penting setiap harinya dalam suatu perusahaan. Modul ini bertugas untuk membantu menjalankan proses pembelian dan mengatur manajemen inventaris. Modul ini berintegrasi penuh dengan modul-modul lain dalam SAP tentunya, seperti FICO, SD, QM, PM, dan PP. Lalu submodul dari MM ini adalah 1. Material Management, yang kedua Process Management, yang ketiga Master Data Management, yang keempat Inventory Management, yang kelima Material Requirement Planning, dan yang keenam Invoice Verification. Lalu ada SD. SD adalah singkatan dari Sales and Distribution. SD ini merupakan modul yang membantu meningkatkan efisiensi dari aktivitas operasional perusahaan di bagian transaksi dan konsumen, seperti penjualan, pengiriman, dan penagihan. Seperti MM, SD juga berintegrasi penuh dengan modul-modul lain seperti FICO, MM, dan BP. Lalu submodul dari SD sendiri adalah 1. Master Data, 2. Sales, yang ketiga Billing Module, yang keempat Shipping, yang kelima Transportation, yang keenam Sales Support, dan yang ketujuh Foreign Trade. Lalu ada HR. HR adalah singkatan dari Human Resources. Hingga saat ini, dalam suatu perusahaan,
Meskipun hampir semua pekerjaannya telah dibantu oleh mesin dan robot, tentu suatu perusahaan masih membutuhkan manusia sebagai penggerak utama dalam perusahaan. Nah, dalam modul SR ini diadakan integrasi terhadap rangkaian proses yang terjadi dalam human resource, seperti registrasi, administrasi karyawan, manajemen waktu, pembiayaan perjalanan kerja, hingga pemenuhan gaji. Lalu, submodul dari SR sendiri adalah 1. Organizational Management, yang kedua Personal Administration, yang ketiga Time Management, yang keempat Payroll Accounting, lalu ada Travel Management, dan ada Requirement, lalu Wage, lalu Workforce Administration. Selanjutnya ada CRM. CRM adalah singkatan dari Customer Relationship Management. Modul dari CRM sendiri bertujuan untuk menyediakan informasi yang lebih baik tentang analisis dan hal-hal yang akan menjadikan perusahaan lebih mengerti kepuasan konsumen. Jadi CRM ini sebagai penghubung antara perusahaan dengan konsumen. Selain mengumpulkan informasi, CRM harus juga bisa menjaga hubungan baik dengan konsumen. Lalu apa submodul dari CRM ini? Submodul dari CRM ini adalah 1. Call center, 2. Salesforce, 3. Technical support, lalu ada file service. Lalu ada QM. QM adalah singkatan dari Quality Management. Tujuan dari modul QM sendiri sudah jelas dari namanya, yaitu memastikan terjaganya kualitas suatu pekerjaan dalam suatu perusahaan dengan melakukan pengecekan terhadap kualitas dari rangkaian proses yang terjadi dalam logistik. Lalu submodul dari QM sendiri adalah 1. Basic data, 2. Inspection planning, lalu ada inspection load processing, lalu ada result recording, lalu ada defect recording, dan quality information system, dan quality certificate, dan yang terakhir adalah test equipment management. Lalu ada PS. PS adalah singkatan dari project system. Modul PS ini sangat membantu mempermudah dengan adanya integrasi terhadap seluruh proses dari perencanaan proyek, eksekusi proyek, dan kontrol proyek. Submodul dari PS sendiri adalah 1. Time structuring, 2. Time scheduling, yang ketiga cost and revenue planning, lalu ada budgeting, lalu procurement of material and service, dan ada confirmation of project activities, lalu ada billing, dan project progress analysis, lalu ada period and closing, dan terakhir adalah reporting. Lalu kita akan bahas terkaitan antara modul. Dalam hal ini saya akan bahas project system. Dalam perusahaan, agar dapat terus berjalan, tentu harus memiliki tujuan. Agar dapat berjalan dengan lancar, tentu tidak hanya bisa diam. Sebuah perusahaan harus memiliki agenda-agenda yang dapat membuat perusahaan tersebut maju. Lalu agenda-agenda tersebut dapat disebut juga proyek. Dalam hal ini, peran project system dalam SIP sangat dibutuhkan untuk mengatur jalannya proses proyek, dari awal perencanaan, persiapan proyek, hingga jalannya proyek. Tentu saja, meskipun tugasnya mengatur seluruh proyek-proyek, modul project system ini tetap membutuhkan modul lain yang berintegrasi bersama project system. Dengan adanya integrasi ini, tentu sangat memudahkan project system untuk mengatur proyek, dan proyek tersebut tentunya dapat dilakukan lebih efektif dan lebih efisien. Sekian, terima kasih. Saya Stefano Ricardo, pamit undur diri.